Natal buat kita semua, kiranya damai Natal, berkat-berkat Allah boleh menjadi bagian kita sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali diberkati dengan firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan melihat satu tema tentang Natal sebagai bukti pemeliharaan Allah yang sempurna dalam mengiring tahun 2016. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perayaan Natal sudah kita lalui, maka Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagaimana Tuhan melalui peristiwa Natal itu ternyata ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Karena itu pagi hari ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama tentang melihat Natal sebagai bukti pemeliharaan Allah yang sempurna dalam mengiring kita sepanjang tahun 2016 dan ke depannya. Ya. Boleh diklik sekali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita akan melihat melalui peristiwa Natal bahwa Yesus lahir di masa yang sulit. Hal ini ditandai Saudara kasih Tuhan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Kalau saudara dengan cermat membaca Alkitab dan mengikuti beberapa fragmen Natal saudara-saudara, maka kita banyak melihat bagaimana kelahiran Kristus di masa-masa sulit itu saudara-saudara. Lukas mencatat di dalam Lukas 2 ayat 6 dan 7 yang berkata demikian. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran Kristus di kandang domba menandakan bahwa Yesus lahir di masa-masa yang sulit. Karena apa saudara si Tuhan? Tidak ada tempat bagi mereka sebuah penginapan untuk proses persalinan. Karena apa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Dunia pun menolak Yesus. Dunia tidak memberi tempat bagi kelahiran Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini memberikan tanda bahwa Yesus lahir di dunia ini pada masa yang sulit. Tidak ada penginapan. Seringkali dalam fragmen saudara kasih Tuhan digambarkan bahwa kelahiran Kristus seringkali tidak bisa terjadi dalam hidup kita, tidak bisa terjadi dalam hati kita karena hati kita sudah dipenuhi dengan hal-hal yang duniawi. Sehingga kelahiran Kristus di dalam hati kita itu tidak ada tempat bagi Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini bagian pertama bahwa kelahiran Kristus di kandang domba. Sejarah mencatat ini adalah masa yang sulit di mana dunia menolak akan kedatangan Kristus. Kita klik sekali. Kemudian yang kedua, saudara kasih Tuhan, masa pemerintahan Herodes. Ternyata Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam catatan Injil Matius pasal 2 ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Saudara-saudara kasih Tuhan, bagian yang kedua, Yesus lahir di masa yang sulit ketika pemerintahan dipimpin oleh Raja Herodes. Dengan segala keputusannya, saudara kasih Tuhan, kita melihat, coba kita klik sekali, siapa Herodes? Ya, dalam catatan Yosefus, seorang tokoh agama, saudara kasih Tuhan mencatat bahwa Herodes membunuh putra-putranya
dan istrinya sendiri karena mereka dicurigai hendak menggulingkan tahtanya. Ya. Jadi pada tahun 300-an, saudara kasih Tuhan, Yosefus sudah mencatat bagaimana karakter seorang Herodes. Bagaimana Herodes memimpin, memerintah kerajaan Romawi pada waktu itu. Dalam catatan Yosefus ini jelas bahwa Herodes ini, saudara kasih Tuhan, selalu dihantui dengan rasa curiga. Takut digulingkan tahtanya. Sampai saudara kasih Tuhan, putra-putranya dibunuh, istrinya pun dibunuh. Ini manusia yang biadab. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita bisa membayangkan bahwa kelahiran Yesus Kristus ada di masa yang sulit seperti itu, Saudara kasih Tuhan. Dan sejarah mencatat begitu jujur. Peristiwa-peristiwa yang luar biasa ini. Sehingga Saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana penderitaan ketika Yesus sebagai naturnya sebagai manusia, dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Coba kita klik sekali. Nah, dalam catatan Ambrosius, saudara kasih Tuhan, dalam bukunya Saturnalia, dia menulis tentang pembantaian anak-anak di bawah usia 2 tahun di Suriah oleh Herodes, raja orang Yahudi, dan di antaranya termasuk putra Herodes sendiri. Jadi saudara kasih Tuhan, ini adalah raja yang dikuasai oleh iblis. Karena apa saudara kasih Tuhan? Ya sudah tidak mempunyai peri kemanusiaan. Bayangkan anak-anak usia di bawah 2 tahun yang tidak tahu menau, tapi dia harus mengalami kematian secara tragis. Bahkan anaknya sendiri pun termasuk di dalamnya pembantaian anak-anak di bawah usia 2 tahun. Kalau bukan iblis yang menunggangi, kalau bukan iblis yang mengendalikan pemerintahan Herodes, saudara kasih Tuhan, pasti ya sebagai manusia kita masih punya toleransi. Apalagi saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat berita-berita, mendengar, menyaksikan di televisi, ya ada begitu banyak bayi-bayi yang terbuang di kali, di tempat sampah. Ya, saudara kasih Tuhan, ya, saya kira kalau dia punya naluri manusia, ya, kalau dia tidak dikendalikan oleh kuasa iblis, saudara kasih Tuhan, ya, saya kira manusia tidak akan sejahat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam catatan Ambrosius ini saudara-saudara, jelas ya, bagaimana moralitas seorang raja yang disebut Herodes itu, saudara kasih Tuhan. Ini sejarah mencatat dengan jujur. Sampai hari ini bisa kita baca, bisa kita temukan. Ya, bagaimana tentang Herodes ini. Ya, kalau saudara lihat mukanya, wah serem sekali. Ya, ini melebihi Saddam Hussein ya kelihatannya ya. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, ini membuktikan bahwa Yesus lahir di masa-masa yang sulit. Coba kita lihat sekali. Tetapi saudara kasih Tuhan, apakah Tuhan berdiam diri? Ternyata ada banyak karya Tuhan di tengah-tengah kekejaman dunia yang menolak Yesus. Sebetulnya apakah Tuhan tidak bisa menyingkirkan Herodes?
yang membuat kekacauan kan Herodes. Apakah Tuhan tidak sanggup menyingkirkan Herodes? Tetapi saudara kasih Tuhan, ternyata Allah memiliki pemikiran yang berbeda. Allah memiliki cara yang berbeda dalam memelihara kehidupan Yesus. Dalam catatan Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15 mengatakan demikian. Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Saudara kasih Tuhan, kalau kita pikir yang membuat susah itu, yang membuat menderita itu adalah Herodes. Kenapa enggak Herodes saja yang dibuang ke laut atau kemana? Ya. Ternyata Tuhan tidak lakukan itu. Ya. Tetapi justru lewat mimpi Yusuf diperintahkan oleh Tuhan supaya membawa Yesus beserta Maria ya, untuk pergi ke Mesir sampai Herodes mati. Bapak Ibu, ini merupakan karya Tuhan. Bagaimana Tuhan melakukan pemeliharaan. Bagaimana Tuhan melindungi. Sehingga saudara kasih Tuhan, kita bisa membayangkan perjalanan malam-malam. Dia harus pergi ke Mesir dengan membawa istri dan anak-anaknya. Ya kalau sekarang sih Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, masih ada Gojek. Ya, ke Bekasi 10.000 sampai. Pada zaman Tuhan Yesus, itu bukan perkara yang mudah. Tapi di sini kita bisa belajar bahwa di dalam perjuangan itu, saudara, ada karya Tuhan yang tidak boleh kita lupakan. Di situ terbukti bahwa ada pekerjaan Tuhan, ada perbuatan Tuhan yang mengiringi, yang melindungi, yang mengawal Yesus sehingga sampai di Mesir. Wah, kisah ini menarik sekali saudara-saudara. Kalau kita cermati dengan betul, ternyata waduh pemikirannya Tuhan itu benar-benar tidak terselami. Kenapa? Kok mesti Yesus yang disingkirkan? Kenapa bukan Herodes? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, lewat mimpi lah Yusuf melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bahkan Yusuf tidak menunda. Malam itu juga Maria dan Yusuf dibawa lari ke Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib seperti ini kita harus tahu. Oke, next, coba kita klik sekali. Selanjutnya Matius pasal 2 juga mencatat ayat 19 sampai 21. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Jadi Maria dan Yusuf serta Yesus itu dibuat repot oleh Herodes. Tapi Tuhan tidak menyingkirkan Herodes. Ini sebuah pelajaran yang indah buat setiap kita. Bahwa Tuhan punya cara yang luar biasa untuk memelihara setiap umatnya. Sehingga saudara kasih Tuhan,
dalam segala upaya, usaha yang dilakukan oleh Yusuf. Perjuangannya untuk taat kepada firman Tuhan, untuk taat dengan perkataan dan perintah Tuhan. Yusuf pun membawa kembali Yesus dan Maria ke Israel. Jadi saudara kasih Tuhan, ini pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita ada begitu jalan yang berliku-liku Tuhan izinkan untuk setiap kita. Ada ketaatan yang harus kita bayar. Sehingga saudara kasih Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan itu membuat indah pada waktunya. Oke, klik sekali. Dari peristiwa-peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mendapatkan banyak pelajaran. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa itu, pelajaran yang kita bisa petik yang pertama adalah dosa membuat dunia dalam kutuk penderitaan. Kalau kita runut kembali, saudara kasih Tuhan, sejak zaman Abraham, atau mundur lagi, sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka penderitaan itu akan terus terjadi. Kemudian saudara kasih Tuhan, mundur lagi atau maju lagi, peristiwa Nuh. Nuh harus menghadapi air bah, sehingga dunia tertutup oleh air. Hanya keluarga Nuh selamat. Kemudian lihat lagi Abraham. Sekian lama menantikan janji Bapa untuk keturunannya. Dia harus menghadapi Sodom dan Gomora. Akibat dosa, penderitaan itu terjadi. Sehingga saudara kasih Tuhan sampai kepada Musa. Musa menghadapi masa sulit. Hidup 40 tahun mengembalakan domba. Dan 40 tahun di padang gurun saudara-saudara kasih Tuhan. Dalam memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Kemudian ke yang lebih muda Yosua. Harus merebut Kanaan melalui perang. Saudara kasih Tuhan. Apakah Tuhan tidak bisa melakukan dengan yang lebih cepat, yang lebih excellent? Langsung saja bangsa Israel itu pindahin aja dengan klik sampai di Kanaan. Apakah Tuhan tidak bisa seperti itu? Bisa. Tetapi Tuhan ingin memperlihatkan kepada setiap kita bagaimana Tuhan memelihara umatnya. Itu poin yang sangat penting. Bahkan Nabi Elia menghadapi masa-masa kelaparan yang hebat. Dia harus berbagi dengan janda di Sarfat untuk bertahan hidup. Apakah Tuhan tidak bisa memelihara Nabi Elia yang hebat itu? Tapi saudara kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan ingin memperlihatkan bagaimana Tuhan memelihara orang-orang pilihannya. Coba klik sekali. Kemudian Daud yang mengalami konflik keluarga yang hebat. Kalau saudara baca di 2 Samuel 11, pasal 11 sampai 19. Itu pergumulan seorang Daud terhadap keluarganya, anak-anak dan istrinya. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat saudara kasih Tuhan, bahwa dampak daripada dosa itu membuat dunia di dalam kutuk penderitaan. Dan kalau ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana pengaruh dosa itu, saudara kasih Tuhan, membawa penderitaan kita.
Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita perlu melihat dari sisi lain apa yang dikerjakan Allah di dalam Natal ini. Kemudian Yesus ditolak oleh bangsanya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dosa membuat kekacauan bangsa-bangsa. Dosa membuat kekacauan dari masa ke masa. Karena itu kalau kita tidak tinggalkan dosa, saudara kasih Tuhan, maka kekacauan itu tidak akan pernah beranjak. Kemudian saudara kasih Tuhan, di dalam Alkitab pun mencatat tentang kesukaran pada akhir zaman. Jadi kalau saudara perhatikan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, saudara-saudara kasih Tuhan, kita melihat betapa mengerikan 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Jelas Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dosa terus akan membuat kekacauan demi kekacauan. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita harus memahami bahwa di balik peristiwa Natal ini, Saudara kasih Tuhan, Allah tetap memelihara setiap kita. Coba kita klik sekali. Ya, bagian yang kedua dari peristiwa tentang Natal ini, saudara kasih Tuhan, bagaimana pemeliharaan Allah terjadi. Saudara kasih Tuhan, kuasa iblis di balik penderitaan manusia. Dari kisah tentang Natal itu, saudara kasih Tuhan, maka kita bisa belajar sebuah nilai, ya, bahwa kuasa iblis di balik penderitaan manusia. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai 10, saudara kasih Tuhan mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan untuk membandingkan ayat ini dengan Wahyu pasal yang ke-12. Ini berkaitan dengan kelahiran Kristus kelahiran Kristus di kandang domba itu, Saudara kasih Tuhan. Ya. Kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Dalam Wahyu pasal yang ke-12 ini, saudara kasih Tuhan, kita melihat bagaimana pertempuran seorang perempuan dan naga. Ya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, untuk kita semua, mulai dari ayat yang pertama. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret 1/3 dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi.
Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saya lanjutkan. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos digambarkan bahwa kelahiran Yesus Kristus itu terjadi peperangan rohani. Karena apa Saudara kasih Tuhan? Naga besar yang menjadi lawannya. Kalau sampai Yesus tidak jadi lahir di dunia ini, binasa kita. Karena itu saudara kasih Tuhan, di dalam ayat-ayat ini menggambarkan bagaimana peperangan ketika Yesus dilahirkan di dunia ini. Terjadi peperangan rohani. Jadi malaikat-malaikat di sorga yang mengalahkan naga besar. Jadi saudara kasih Tuhan, mungkin kita melihat ketika kita merayakan Natal, kita seringkali melihat, oh bayi yang mungil, ya kan? Oh begitu indahnya, ya. Tapi saudara kasih Tuhan, ketahuilah bahwa dalam peristiwa itu ada sebuah peperangan rohani yang dahsyat. Karena naga besar itu tidak rela kalau dunia diselamatkan. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita bisa menggambarkan, membayangkan bagaimana peperangan ketika Yesus dilahirkan di dunia ini, saudara kasih Tuhan, wow, kita bisa menghargai betul bahwa kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, itu benar-benar kita bisa bayangkan. Karena proses kelahiran Kristus di dunia ini bukan proses yang seperti biasanya. Seperti seorang anak yang lahir kemudian disambut dengan sukacita. Di balik peristiwa itu saudara kasih Tuhan ada peperangan yang luar biasa. Demi siapa ini? Demi kita, supaya dunia yang berdosa ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tujuan Tuhan. Karena itu kalau kita tidak menghargai kelahiran Kristus, wow, perlu dipertanyakan kekristenan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah yang membuat Natal itu sebuah perenungan yang dalam buat setiap kita. Karena apa? Kalau dalam proses persalinan yang dialami oleh Maria ketika melahirkan Yesus, itu sampai terjadi kegagalan. Ya. Saudara bisa membayangkan kelahirannya di masa yang sulit, di tempat palungan, itu pun mengandung resiko yang tinggi, betul? Tanpa peralatan. Mengerikan. Kemudian diperhadapkan dengan raja yang bengis. Kalau Yesus sampai terdaftar di dalam agendanya Herodes, saudara kasih Tuhan,
keselamatan tidak terjadi. Karena itu kita bersyukur. Pemeliharaan Allah begitu indah. Amin. Pemeliharaan Allah itu begitu indah. Ya. Jangan kita ragu dengan pemeliharaan Allah. Ya. Tetapi justru lewat Natal ini kita digugah. Ya. Bahwa perjuangan untuk menyelamatkan kita itu bukan perjuangan yang sederhana. Ya. Tetapi ini sungguh luar biasa. Ya. Coba kita klik. Dari peristiwa Natal, saudara kasih Tuhan, apa yang bisa kita petik lagi sebagai pelajaran? Yang ketiga, Tuhan yang memegang kendali. Ya. Pemerintahan apapun, saudara kasih Tuhan, ya, karena Tuhan yang pegang kendali, maka saudara kasih Tuhan, kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, semakin hari semakin cinta Tuhan. Amin. Jadi Tuhan yang memegang kendali. Kita ambil contoh saudara si Tuhan. Bangsa Mesir yang menawan bangsa Israel selama 450 tahun. Namun pada akhirnya Allah membebaskan umatnya. Itu bukti bahwa Tuhan memelihara umatnya. Kenapa Tuhan izinkan selama 450 tahun? Supaya umatnya bisa belajar untuk menghargai Tuhan. Ya. Sampai mengerang bangsa ini. Dan akhirnya dibebaskan. Ya, dari perbudakan di Mesir dan dibawa ke Kanaan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Alkitab mencatat dengan rinci peristiwa-peristiwa ini ingin memperlihatkan kepada setiap kita bahwa pemeliharaan Allah itu tidak perlu diragukan. Mau menghadapi tahun 2015, 2016 dan 2000 selanjutnya, jangan pernah ragukan pemeliharaan Allah. Oke, next. Kisah kerajaan Babilonia yang menawan Yerusalem. Dengan rajanya yang bernama Nebukadnezar. Yang menjadi penguasa dunia tanpa ada tandingannya. Sampai akhirnya Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkannya oleh Tuhan. Karena bangganya dengan prestasinya, Nebukadnezar merasa bahwa dirinya tidak ada yang bisa menandinginya. Tetapi Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, maka Tuhan juga bertindak untuk merendahkan Nebukadnezar. Sampai dia, ya, ini saya kutip gambarnya saudara si Tuhan, sampai dia ini seperti binatang. Kalau saudara boleh lihat di kitab Daniel pasal 4. Ya. Dia sampai direndahkan oleh Tuhan sampai seperti binatang, makan tumbuh-tumbuhan. Wow, ngeri. Kalau kita sudah mulai bangga dengan prestasi kita, saudara kasih Tuhan, hati-hati. Ya. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, lebih baik kita rendah hati di hadapan Tuhan, supaya kasih Allah terus mengalir. Ya. Karena kasih Allah dari tempat tinggi itu akan mengalir ke tempat yang rendah. Amin. Ya. Lebih baik kita rendah hati supaya pemeliharaan Tuhan semakin kita rasakan. Ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Oke. Coba kita klik sekali. Ya. Yang keempat Saudara kasih Tuhan, dari peristiwa-peristiwa Natal ini apa yang bisa kita pelajari? Tuhan punya banyak cara untuk memelihara dan melindungi umatnya. Kandang dan palungan telah menjadi saksi bahwa Allah memelihara dan melindungi Yesus. Walaupun secara medis itu bukan tempat yang layak untuk proses persalinan. Tetapi karena Tuhan punya banyak cara,
untuk menolong, jadi aman. Ya. Yusuf dan orang Majus mendapat mimpi sehingga terhindar dari rekayasa kejahatan. Ya. Tuhan bisa pakai melalui mimpi. Ya. Ini cara yang luar biasa. Ya. Tuhan punya banyak cara. Demikian pula Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita, untuk meluputkan kita dari segala malapetaka. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan ragukan akan pemeliharaan Allah. Kemudian orang Majus memberikan hartanya kepada Yusuf sebagai cara Allah untuk memelihara Yesus. Dengan emas kemenyan yang dipersembahkan oleh orang-orang Majus, minimal Yusuf bisa beli susu lah. Belum ada susu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu bukti Tuhan bisa pakai siapa saja ya, untuk memelihara kita. Tuhan dengan cara apa saja bisa dipakai untuk menolong kita. Jadi Saudara kasih Tuhan, kita mau ragukan Tuhan, wow sayang sekali. Banyak orang mengandalkan kekuatannya sendiri, banyak orang mengandalkan kekuatan manusia, ya, dan mengesampingkan kekuatan Tuhan. Padahal Allah mempunyai banyak cara untuk menolong kita. Ya. Yusuf dan Maria membawa Yesus lari ke Mesir, bukan ke tempat lain. Kenapa? Karena pemerintahan Yahudi dan pemerintahan Mesir sudah beda. Kepala pemerintahnya sudah beda. Kemudian yang kedua, pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi sudah banyak sekali yang tinggal di Mesir. Jadi ketika Yusuf pindah ke Mesir, saudara kasih Tuhan, tidak menarik perhatian orang banyak. Sehingga Yesus boleh aman. Wah, cara Tuhan berpikirnya luar biasa. Ya. Coba klik sekali. Kemudian saudara kasih Tuhan, yang kelima kita bisa belajar. Pemeliharaan Allah diberikan sejauh kita mau taat. Pemeliharaan Allah itu akan kita bisa nikmati sejauh kita mau taat. Ya. Maria taat dengan apa yang dikatakan Allah tentang bayi yang dikandungnya. Ya. Maria nggak protes. Maria tidak menyangkal, tapi Maria tetap taat. Kemudian Yusuf taat pada perintah Tuhan untuk mengambil Maria sebagai istrinya, walaupun penuh dengan resiko. Resiko enggak Bapak Ibu? Di masa itu ya, dianggap perzinahan dan harus dirajam batu. Jadi saudara kasih Tuhan, resiko itu pun diabaikan oleh Yusuf. Karena Yusuf mau taat kepada Allah. Kemudian saudara kasih Tuhan, orang Majus taat pada perkataan Tuhan lewat mimpi. Katakan oleh Tuhan, supaya mencari jalan lain, supaya tidak ketemu dengan Herodes. Dan itu dilakukan dengan taat. Sehingga saudara kasih Tuhan, pemeliharaan Allah diberikan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pemeliharaan Allah diberikan sejauh kita mau taat kepada firman-Nya. Yusuf taat pada nasihat Tuhan lewat mimpi untuk mengungsikan Yesus. Begitu mimpi dinyatakan oleh Tuhan, maka Yusuf tidak menunda. Dia langsung tanggapi mimpi itu, apa yang difirmankan oleh Tuhan itu, dan kemudian dia lakukan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pemeliharaan Allah diberikan sejauh kita mau taat kepada Tuhan. Oke. Next. Ya, saudara-saudara kasih Tuhan, apa sih yang dimaksudkan dengan taat
saya bukannya sudah melakukan itu, tapi saya berjuang untuk bisa taat. Ya. Oke, coba kita klik sekali. Taat itu saya kasih singkatan saudara, mulai dari T. Ya. T yang pertama adalah terima. Terima dengan ucapan syukur apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Terima dengan syukur. Yusuf ketika tengah malam mendapatkan mimpi ya, untuk membawa Yesus ke Mesir, saudara kasih Tuhan, mungkin Yusuf sedang lelap tidur. Tetapi ketika mendapatkan mimpi itu, dia terima dengan rasa syukur. Ya. Sehingga saudara kasih Tuhan, dia tidak lagi berdebat. Tuhan, kan masih tengah malam. Boleh nggak pagi besok? Ya. Itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Yusuf begitu terima mimpi, dia taat. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita mau taat, ya, apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, ya, mungkin lewat hati nurani kita, lewat mimpi, lewat penglihatan, saudara-saudara, maka terimalah dengan ucapan syukur. Tanpa kita memperdebatkan dengan Tuhan. Saya banyak ketika saya kuliah di sebelah, ya, waktu ngambil S1 kita suka ditanya kesaksian-kesaksian, kenapa Anda kuliah di tempat ini? Ya, dalam wawancara suka ditanya. Ya, karena saya terpanggil. Ya. Bagaimana Anda tahu terpanggil? Ada lewat peristiwa, ada lewat mimpi, lewat penglihatan. Ya. Terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Ya. Ada juga sih yang ngaku, aku dorong-dorong nih sama orang tua. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, terima. Ya. Kemudian yang kedua, akui. Akui bahwa perintah Allah itu baik dan benar untuk kita. Kalau kita menerima firman Tuhan, menerima perintah Tuhan, kemudian kita nggak yakini, kita nggak akui, saudara kasih Tuhan, nggak akan ada dampaknya. Ya. Karena itu saudara kasih Tuhan, kalau kita mau taat, maka kita harus akui bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu adalah baik dan benar. Seperti Yusuf, walaupun itu lewat mimpi, dia terima dan itu diakui sebagai kebenaran. Orang Majus, walaupun itu lewat mimpi, pesan dari Tuhan itu diakui dan itu diyakini sebagai kebenaran. Itu yang baik, yang benar dari Allah. Ini yang membuat kita akan terus mengerti tentang taat, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, alami. Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita tidak akan pernah mengalami firman kalau kita tidak akan pernah melakukan firman. Firman kita dengar, tapi kalau kita tidak lakukan, kita tidak akan pernah mengalami bagaimana pemeliharaan Allah yang luar biasa. Karena kita mau melakukan, maka kita mau alami. Rasanya orang taat itu seperti apa sih? Anda akan mengalami kalau Anda mau taat. Yusuf mengalami, orang-orang Majus mengalami apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dilakukan sehingga dia mengalami. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita ingin mengalami ya, pemeliharaan Tuhan itu yang luar biasa, maka saudara kasih Tuhan, lakukan firman-Nya. Lakukan perintahnya. Ya, maka kita akan mengalami firman itu. Ya. Firman berkata sembuh. Tapi kenapa kok kita nggak sembuh? Kita belum melakukan firman itu.
Kalau kita melakukan firman itu, maka kita akan mengalami firman. Ya. Kemudian, yang terakhir adalah huruf T, tanpa menunda. Orang yang taat itu, saudara kasih Tuhan, cirinya adalah tanpa menunda-nunda. Karena ini T ini juga bicara tentang tanggung jawab. Tanpa menunda. Jangan pernah menunda untuk melakukan perintah Tuhan. Coba bayangkan saudara kasih Tuhan, kalau Yusuf sampai menunda kepergiannya ke Mesir, wah dibabat habis itu sama Herodes. Mengerikan. Contoh yang lain, ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, memasuki padang gurun, saudara kasih Tuhan, maka Tuhan memimpinnya dengan apa? Tiang awan dan tiang api. Kalau siang supaya tidak panas dikasih tiang awan. Kalau malam supaya tidak dingin dikasih tiang api. Kalau Tuhan geser itu tiang, awan maupun tiang api, maka bangsa Israel ikut bergerak, bergeser. Ya kan? Jadi saudara kasih Tuhan, tanpa menunda. Kalau kita sudah ada di tempat ini, kemudian kita kena panas nih, karena di padang gurun panasnya luar biasa, saudara. Kalau kita, tiang awan itu sudah bergerak ke sana, kita menunda, tidak mengikuti pergerakan tiang awan, maka kita akan mati kebakaran. Kita mati kepanasan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita mau taat dengar-dengaran firman Tuhan, kita tidak boleh menunda. Memang berat Bapak Ibu. Saya berjuang. Berjuang untuk mengerti dan memaknai tentang kata taat ini. Tanpa menunda. Ini juga bicara tentang tanggung jawab. Banyak orang yang mengabaikan tanggung jawab kita. Saya percaya, kalau saudara sepakat dengan saya, kita mau mengakhiri tahun 2015 ini, maka kita juga mau mengakhiri petualangan kita yang konyol. Amin. Banyak hal yang konyol-konyol. Mungkin sepanjang tahun ini kita banyak tingkah laku kita yang konyol, keputusan kita yang konyol, ya, perilaku konyol, perkataan kita yang konyol, perbuatan-perbuatan kita yang konyol. Kalau kita sepakat, saudara, ya, kita mau akhiri tahun 2015 ini dengan kita juga mau mengakhiri segala petualangan kita yang konyol itu. Supaya kita masuk di tahun 2016 dengan paradigma baru. Amin. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita mau taat, maka pemeliharaan Allah itu tidak terlalu sulit untuk digenapi dalam hidup kita. Karena Allah sangat sanggup untuk memelihara kita. Karena itu mari kita taat. Oke, next. Ya, yang keenam, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari peristiwa-peristiwa Natal itu kita mendapatkan satu pelajaran. Yang keenam adalah pemeliharaan Allah diberikan sejauh kita memperjuangkan kepentingan kerajaan Allah. Yusuf dan Maria serta bayi Yesus dipelihara Tuhan karena mengemban amanat kerajaan Allah. Yusuf dan Maria berjuang supaya amanat kerajaan Allah ditegakkan. Tokoh-tokoh dalam Alkitab baik PL maupun PB dipelihara oleh Tuhan karena apa? Memperjuangkan kepentingan kerajaan Allah. Kalau kita Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan masih terikat dengan kepentingan pribadi, saudara,
dan kita mengabaikan kepentingan kerajaan Allah, maka saudara kasih Tuhan, kita bisa terulang seperti Nebukadnezar. Akhirnya kita akan bangga dengan prestasi dan menjadi sombong dan tinggi hati, dan itu yang tidak disukai oleh Tuhan, sehingga Tuhan merendahkan sedemikian rendahnya seorang Nebukadnezar yang hidup bersama dengan hewan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari ya kita berjuang untuk kepentingan kerajaan Allah. Next. Ya. Maka dari uraian tadi Bapak Ibu saya dapat simpulkan, yang pertama, Tuhan yang memelihara umatnya. Jangan pernah khawatir, jangan ragukan pemeliharaan Allah. Ya. Karena Dia Allah yang sangat sanggup untuk memelihara kita. Yang kedua, bangsa-bangsa mereka yang jahat, tapi Tuhan membela umatnya. Seperti yang dikatakan tadi. Ya. Bagaimana Herodes merekayasa kejahatan, tetapi Tuhan yang menjadi pembela kita. Amin. Ya. Waktu Natal kemarin kita mendengar teman kita, cabang dari kita yang ada di Gunung Putri tidak bisa Natalan, padahal gerejanya sudah dibangun bagus, saudara. Ya, tetapi karena ada tekanan sehingga tidak bisa membuat Natal, sehingga Natalannya dipindahkan ke gereja yang lain. Saudara kasih Tuhan, ya, bangsa-bangsa, pemerintah-pemerintah bisa mereka yang jahat, tetapi Tuhan akan membela umatnya. Amin. Ya, jangan pernah khawatir dengan kemampuan Tuhan. Kemudian yang ketiga, Allah bekerja dengan rencananya untuk mengawal keselamatan umatnya. Ya. Sejak Allah menetapkan kita ya, untuk menerima anugerah keselamatan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dengan caranya yang luar biasa, ya, dengan rencananya yang strategis, Dia akan mengawal kita sejauh kita mau taat. Amin. Ya, pasti Tuhan kawal kita. Kemudian Tuhan memberkati umatnya tidak dipengaruhi oleh tahun, tetapi oleh ketaatan kita. Ya, kita mau memasuki tahun berapa saja, ya, jangan pernah khawatir, karena Tuhan memberkati kita bukan berdasarkan tahun. Amin. Ya. Tapi ketaatan kita dalam melakukan segala perintahnya membuat pemeliharaan itu terus sempurna dan sempurna. Dan yang terakhir, Tuhan menjamin masa depan kita jika kita mau memperjuangkan kepentingan Allah. Amin. Itu firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita renungkan kembali setiap firman ini. Katakan lewat pujian, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia sangat baik. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin.